Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum kita mulai kisah hari ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna dan inspirasi yang bisa menguras perasaan. Cinta seringkali datang dari arah yang tak pernah kita sangka. Kadang bukan dari dunia yang penuh kemewahan atau orang dengan status tinggi, melainkan dari hati yang sederhana dan tulus. Seperti kisah kali ini tentang Arini, seorang janda cantik pemilik perusahaan besar yang akhirnya menemukan kebahagiaan sejati bersama Bagas, satpam sederhana di rumahnya. Namanya Arini. Usianya baru menginjak 34 tahun, namun garis wajahnya menunjukkan kematangan seorang wanita yang sudah ditempa kehidupan. Kulitnya masih terawat indah, parasnya memancarkan aura elegan, dan setiap langkahnya selalu meninggalkan kesan wibawa. Tetapi siapa sangka, di balik sosok cantik yang terlihat begitu kuat itu, tersimpan luka mendalam yang pernah meremukan hatinya. 5 tahun lalu, ia harus merelakan kepergian sang suami tercinta karena sakit keras yang tak bisa ditolong. Kehilangan itu menghantamnya begitu hebat, membuat hari-hari Arini dipenuhi air mata dan malam-malam panjang tanpa pelukan hangat. Namun Arini bukan tipe wanita yang menyerah pada keadaan. Ia berdiri tegar, menegakkan bahunya, lalu bersumpah pada dirinya sendiri bahwa hidupnya tidak boleh berhenti hanya karena sebuah kehilangan. Warisan perusahaan besar yang ditinggalkan almarhum suaminya, ia ambil alih dengan penuh tanggung jawab. Awalnya banyak yang meremehkan, bahkan ada kerabat suaminya yang terang-terangan berkata, "Seorang wanita, apalagi janda, tak akan sanggup memimpin perusahaan sebesar ini." Kata-kata itu ia simpan baik-baik, bukan untuk melemahkan, tapi justru menjadi cambuk semangat. Tahun demi tahun ia buktikan bahwa ia mampu. Kini, Arini dikenal sebagai salah satu CEO muda paling berpengaruh di bidang properti, memimpin puluhan proyek besar, dengan ratusan karyawan yang menaruh hormat padanya. Semua itu terlihat gemerlap dari luar, tapi siapa yang tahu, di dalam hatinya, kesepian masih bertahta. Dalam dunia bisnis, nama Arini selalu menjadi sorotan. Setiap ia menghadiri rapat besar dengan investor, semua mata tertuju padanya. Busana kerja yang rapi, tas mewah di tangannya, dan tutur kata yang penuh wibawa membuat orang kagum sekaligus segan. Bagi mereka, Arini adalah sosok sempurna, cantik, kaya, pintar, dan berkelas. Namun tak ada seorang pun yang tahu bahwa di balik semua pujian itu, ada hati seorang wanita yang sunyi. Setiap kali rapat selesai, ia pulang ke rumah besar yang sepi. Rumah itu megah, dengan lampu kristal bergemerlap, tapi sunyi tanpa suara tawa seorang pasangan atau langkah kaki anak-anak kecil. Malam-malamnya hanya ditemani suara detik jam dinding dan secangkir teh hangat yang ia teguk sendirian di balkon. Sesekali, ia memandang langit, bertanya-tanya, apakah ini harga dari kesuksesan? Kadang, beberapa pria kaya mendekatinya, menawarkan perhatian dan janji manis. Ada pengusaha besar, ada pejabat, bahkan ada yang sudah beristri tapi tetap berusaha merayunya. Semua datang dengan wajah tersenyum, tapi Arini bisa merasakan niat mereka yang penuh kepentingan. Ia tahu, kebanyakan hanya melihat harta dan statusnya, bukan dirinya sebagai seorang wanita yang masih punya hati untuk dicintai. Dan disitulah letak kesepian paling dalam, ketika banyak orang mengelilingi dirinya, tapi tak ada satupun yang benar-benar tulus. Setiap pagi, rutinitas yang sama selalu berulang. Mobil mewah hitam milik Arini berhenti di depan gedung pencakar langit yang ia miliki. Sopir membukakan pintu. Asisten pribadinya sudah siap dengan berkas rapat pagi, dan para karyawan menunduk hormat saat ia melangkah masuk. Lobi gedung itu luas, berkilau oleh marmer dan kaca. Semua terasa megah, seakan ingin menunjukkan betapa besar kekuasaan perusahaan yang dipimpin seorang wanita. Namun,
Ada satu sosok sederhana yang selalu konsisten berdiri di pintu depan. Seorang satpam bernama Bagas. Dengan seragam biru dongker yang sudah agak lusuh karena sering dipakai siang dan malam, Bagas tetap berdiri tegak menjaga pintu masuk. Senyum di wajahnya selalu sama setiap pagi. Senyum yang tulus, tidak dibuat-buat, dan terasa berbeda dibanding senyum penuh kepalsuan yang sering Arini terima dari para kolega bisnis. Selamat pagi Bu Arini. Semoga harinya indah, ucap Bagas dengan nada yang begitu bersahabat, tanpa rasa canggung, tanpa basa-basi yang menjilat. Arini, seperti biasa, hanya menjawab singkat dengan senyum tipis. Pagi, Mas. Tapi jauh di lubuk hatinya, entah mengapa, sapaan sederhana itu mampu memberikan rasa hangat yang tidak ia temukan di rapat-rapat penuh formalitas. Awalnya, Arini tidak begitu memikirkan sapaan itu. Ia menganggapnya bagian dari tugas Bagas sebagai satpam yang harus ramah terhadap atasan. Namun semakin lama, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Setiap kali Bagas menyapanya, seolah-olah beban berat di bahunya sedikit terangkat. Ada ketulusan di sana, ketulusan yang jarang sekali ia temukan dalam kesehariannya. Dari luar, mungkin orang akan menilai sapaan Bagas itu sepele. Tapi, bagi seorang Arini yang setiap hari dikelilingi orang-orang berkepentingan, sapaan tanpa pamrih itu terasa begitu berharga. Bahkan, pernah suatu pagi ketika ia terburu-buru dan hampir tidak mendengar ucapan Bagas, ia merasa ada yang hilang. Seolah-olah satu kepingan kecil dari harinya tidak lengkap tanpa suara itu. Dalam hatinya, ia bertanya lirih, "Kenapa aku merasa kehilangan sesuatu yang sederhana seperti itu?" Perlahan, ia mulai sadar bahwa sapaan Bagas berbeda dengan ucapan selamat pagi dari para direktur atau pengusaha lain. Mereka semua biasanya hanya sekadar formalitas, atau ada maksud tersembunyi di balik kata-kata mereka. Tapi Bagas, ia hanya satpam sederhana yang berkata tulus dari hati. Dan bagi Arini, itu sudah cukup untuk membuat hatinya sedikit lebih tenang. Hari demi hari berlalu, dan entah sejak kapan, Arini mulai menantikan sapaan itu. Dalam kesibukannya yang padat, dalam tekanan bisnis yang selalu menuntut keputusan besar, hanya ada satu hal kecil yang membuatnya bisa tersenyum tulus. Suara Bagas di pagi hari. Ia sendiri merasa aneh. Bagaimana mungkin seorang CEO besar yang terbiasa duduk bersama para konglomerat bisa merasa hangat hanya karena ucapan sederhana dari seorang satpam? Namun hati manusia memang tak bisa ditebak. Kadang hal kecil justru membawa kebahagiaan besar. Arini mulai menyadari bahwa mungkin, di balik seragam sederhana itu, ada jiwa yang tulus, jiwa yang mampu membuatnya merasa menjadi manusia lagi, bukan sekadar bos besar atau wanita kaya raya. Dalam diam, ia mulai memperhatikan Bagas. Bagaimana ia selalu berdiri dengan tegap meski panas matahari terik, bagaimana ia tetap ramah meski jam kerja panjang, dan bagaimana senyumnya tak pernah berubah. Dalam benak Arini, sebuah pertanyaan muncul. Apakah mungkin pria sederhana ini bisa mengisi ruang kosong di hatiku? Suatu malam, ketika hampir seluruh karyawan sudah pulang, gedung tinggi milik Arini berubah menjadi senyap. Lampu-lampu kantor sebagian besar sudah padam, hanya menyisakan cahaya redup dari koridor dan ruangannya sendiri. Arini masih sibuk menatap layar laptop, mengoreksi draft laporan keuangan yang harus dipresentasikan keesokan harinya. Matanya lelah, pundaknya terasa berat, namun tanggung jawab sebagai pemimpin memaksanya untuk bertahan. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam. Di luar jendela, langit gelap bergemuruh, dan hujan mulai turun deras, mengguyur kota dengan suara yang keras, disertai petir sesekali menyambar. Arini menutup laptopnya, menarik napas panjang, dan berdiri di balik jendela kaca. Ia melihat jalanan sudah sepi, air mengalir deras di aspal, sementara taksi-taksi yang biasanya berlalu lalang sudah jarang terlihat. Saat menghubungi sopirnya, kabar buruk datang. Sopir itu tak bisa menjemput karena terjebak banjir di jalur utama. Hati Arini sedikit gelisah.
Ia memang terbiasa mandiri, tapi malam itu, dalam hujan deras yang menggila, ia merasa benar-benar sendirian. Perasaan rapuh yang selama ini ia simpan di balik topeng ketegasan, mendadak muncul begitu saja, membuatnya seperti seorang wanita biasa yang merindukan perlindungan. Saat Arini melangkah ke lobi dengan langkah pelan, ia mendapati lobi kantor sudah hampir kosong, hanya ada suara rintik hujan yang menumbuk kaca besar, dan satu sosok yang masih berdiri tegak di dekat pintu utama. Bagas. Seragamnya sudah agak kusut karena shift panjang, tapi tubuhnya tetap siaga. Ketika melihat Arini berjalan keluar tanpa payung, Bagas segera berlari kecil menghampiri dengan payung hitam besar di tangannya. "Bu, jangan keluar dulu, hujan deras sekali," ucapnya dengan suara tegas namun penuh perhatian. Arini sempat menahan langkah, menatap sosok sederhana itu. Tanpa banyak bicara, Bagas membuka payung, berdiri di samping Arini, lalu menutupinya dengan tubuhnya sendiri agar ia tidak terkena air hujan. Saat keduanya berjalan menuju mobil, rintik hujan yang tertiup angin tetap membasahi seragam Bagas. Air menetes dari rambutnya, membasahi wajah dan bahunya, tapi ia tidak peduli. "Mas, kamu basah kuyup," kata Arini lirih, hatinya terasa hangat bercampur iba. Bagas hanya menoleh sebentar, tersenyum kecil, lalu menjawab, "Tak apa, Bu. Yang penting ibu tidak sakit." Kata sederhana itu menancap kuat di hati Arini, jauh lebih dalam dari ucapan manis para pria mapan yang pernah mendekatinya. Malam itu, setelah masuk ke dalam mobil, Arini duduk diam sambil memandang Bagas yang berdiri di luar, masih memegang payung, membiarkan dirinya tetap basah. Jantungnya berdetak cepat. Ada sesuatu yang berbeda di dadanya, sesuatu yang jarang ia rasakan sejak suaminya tiada. Seperti sebuah kehangatan yang muncul tiba-tiba, meski hanya karena perlakuan sederhana. Dalam pikirannya, ia teringat banyak pria berjas rapi yang dulu pernah mendekatinya dengan janji-janji besar. Ada yang mengatakan akan membawanya berlibur ke Eropa. Ada yang menawarkan cincin mahal. Ada yang menjanjikan kemitraan bisnis luar biasa. Tapi semua itu selalu berakhir dengan kebohongan atau kepentingan terselubung. Kini, seorang satpam sederhana dengan payung lusuh justru mampu membuatnya merasa lebih dihargai daripada semua hadiah mewah itu. "Kenapa aku merasa berbeda kali ini?" batin Arini. Sepanjang perjalanan pulang, bayangan Bagas yang tersenyum tulus, meski basah kuyup terus menari-nari dalam benaknya. Ia tidak bisa berhenti memikirkan lelaki itu. Malam yang sepi dan penuh hujan itu menjadi awal lahirnya perasaan kecil yang lama-lama tumbuh. Rasa kagum, sekaligus rasa ingin tahu lebih jauh tentang siapa sebenarnya Bagas. Sejak malam itu, Arini menjadi lebih peka terhadap keberadaan Bagas. Di pagi hari, ia sengaja memperlambat langkah kakinya saat masuk ke gedung agar bisa sekadar menyapa atau menatap wajah satpam itu lebih lama. Kadang ia memperhatikan bagaimana Bagas berbicara dengan karyawan lain, ramah, santun, tidak pernah membeda-bedakan siapa yang ia ajak bicara. Saat ada tamu yang ribut di lobi, Bagas mampu meredamnya dengan sabar. Saat ada pegawai kebersihan yang kesulitan membawa ember besar, Bagas ringan tangan membantu, tanpa mengeluh. Semua itu tidak pernah Arini lihat pada pria-pria berstatus tinggi yang hanya pandai bicara manis di depannya. Arini mulai bertanya-tanya dalam hatinya. Seorang satpam sederhana bisa setulus ini. Lalu apa yang salah kalau aku mulai tertarik padanya? Namun, tentu saja, ia tidak berani mengungkapkan perasaan itu. Ia hanya bisa menyimpannya dalam hati, sambil menikmati momen-momen kecil di pagi hari ketika Bagas berkata, "Selamat pagi, Bu Arini." Dan setiap kali mendengar sapaan itu, Arini merasa lebih dihargai sebagai manusia, bukan hanya sebagai seorang bos besar. Hari-hari berlalu, dan perasaan aneh itu semakin kuat. Arini sering mendapati dirinya tersenyum sendiri saat mengingat hal-hal kecil yang dilakukan Bagas. Misalnya, ketika Bagas dengan sabar menahan payung agar dirinya tetap kering meski tubuhnya basah kuyup,
atau ketika Bagas tersenyum ramah kepada semua orang tanpa pandang bulu. Hati Arini mulai bergetar setiap kali matanya bertemu dengan mata lelaki sederhana itu. Malam-malam yang biasanya ia habiskan dengan kesepian kini berubah. Ada bayangan wajah Bagas yang selalu muncul sebelum tidur. "Apa aku sedang jatuh hati?" tanya Arini pada dirinya sendiri, terkejut dengan perasaan itu. Ia tidak pernah menyangka, seorang wanita kaya raya, pemilik perusahaan besar, bisa merasa deg-degan hanya karena seorang satpam. Tapi begitulah kenyataannya. Cinta memang tidak bisa ditebak, tidak bisa dipilih dengan logika, dan tidak bisa dibatasi oleh status sosial. Kadang cinta justru datang dari arah yang sama sekali tak pernah kita duga. Dan bagi Arini, cinta itu mulai tumbuh, diam-diam, dari seorang lelaki sederhana yang berdiri di pintu setiap pagi dengan senyum tulusnya. Sejak malam hujan deras itu, sesuatu berubah dalam diri Arini. Jika sebelumnya ia hanya lewat begitu saja di lobi tanpa menoleh lebih lama, kini ia sengaja memperlambat langkah kakinya. Kadang pura-pura merapikan tas, kadang berpura-pura mengecek ponselnya, hanya agar bisa lebih lama berada di dekat sosok Bagas. Dan anehnya, Bagas tak pernah terlihat canggung. Ia tetap bersikap biasa, tetap ramah, tetap menyapa dengan tulus. Suatu pagi, saat udara masih sejuk dan matahari baru menembus kaca-kaca tinggi gedung, Arini akhirnya membuka percakapan yang lebih panjang. "Mas, nggak capek jaga seharian? Dari pagi sampai malam kan?" tanyanya sambil menatap Bagas. Pertanyaan itu sederhana, tapi bagi Arini, itu seperti membuka pintu kecil menuju dunia yang selama ini tertutup rapat. Bagas sempat terkejut, karena biasanya sang CEO hanya menjawab singkat, namun ia tetap menjawab dengan senyum hangat. "Capek sih ada, Bu. Tapi kalau ikhlas, rasanya ringan saja." Jawaban itu begitu sederhana, tapi justru menohok hati Arini. Ia yang terbiasa mendengar keluhan, intrik, dan ambisi, kini justru mendapat pelajaran hidup dari seorang satpam. Sejak saat itu, pagi hari Arini tak lagi sekadar rutinitas menuju ruang kerjanya. Pagi hari menjadi momen yang ia tunggu, karena ada kesempatan untuk berbicara, walau sebentar, dengan Bagas. Hari-hari berikutnya, percakapan kecil itu semakin sering terjadi. Awalnya hanya tentang cuaca. "Hari ini panas sekali ya, Bu?" Atau, "Sepertinya sore nanti hujan lagi." Namun lama-kelamaan, obrolan mereka semakin dalam. Arini mendengarkan bagaimana Bagas bercerita tentang kampung halamannya di sebuah desa kecil, tentang sawah yang dulu sering ia lewati ketika berangkat sekolah, dan tentang kenangan masa kecil bersama teman-temannya. Arini, yang terbiasa mendengar percakapan bisnis penuh angka dan strategi, merasa asing sekaligus hangat mendengar cerita sederhana itu. Ia bahkan tersenyum saat Bagas menceritakan betapa ia dulu sering dimarahi ibunya karena pulang terlambat setelah bermain bola di lapangan desa. "Ibu saya itu keras, Bu. Tapi justru karena beliau saya bisa berdiri tegak sampai sekarang," kata Bagas sambil tertawa kecil. Arini menatapnya lekat-lekat. Ada rasa kagum tumbuh diam-diam dalam dirinya. Selama ini ia selalu bertemu pria dengan cerita-cerita besar, proyek miliaran, mobil mewah, atau perjalanan ke luar negeri. Tapi tidak ada yang sesederhana Bagas, dan justru disitulah letak istimewanya. Kesederhanaan itu memecah kebekuan hati Arini, membuatnya merasa kembali menjadi manusia biasa, bukan hanya seorang bos besar yang selalu harus tampil sempurna. Satu hal yang membuat Arini semakin terkesan adalah cara Bagas memandang hidup. Ia sering berkata dengan santai tapi penuh makna. "Hidup ini, Bu, kalau dijalani dengan syukur, rasanya lebih ringan. Meski gaji satpam nggak seberapa, tapi kalau bisa makan tiap hari, bisa bantu orang tua, ya sudah, itu rezeki besar buat saya." Kalimat itu menancap dalam hati Arini. Ia yang setiap hari dikelilingi angka miliaran rupiah, justru sering lupa bahwa bahagia bisa datang dari hal sesederhana itu. Setiap kali mendengar Bagas berbicara, Arini seperti diajak untuk keluar dari dinding kaca gedung megahnya, untuk menengok dunia luar yang penuh realita.
Ia mulai sadar bahwa selama ini ia hidup dalam lingkaran ambisi, target, dan pencapaian yang tak ada habisnya. Tapi Bagas, dengan seragam lusuhnya, mampu menunjukkan padanya sisi lain kehidupan. Sisi yang penuh syukur, sisi yang sederhana tapi murni. Kenapa aku bisa merasa damai hanya dengan mendengar suaranya? Batin Arini. Ia semakin yakin bahwa lelaki itu punya sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Suatu pagi, ketika suasana lobi tidak terlalu ramai, Arini memberanikan diri untuk bertanya lebih jauh. Mas, keluarga Mas di kampung sehat-sehat semua? Tanyanya lembut. Pertanyaan itu membuat Bagas terdiam sejenak, lalu ia menarik napas panjang. Ibu saya sudah tua, Bu. Sakit-sakitan. Itu alasan utama saya kerja keras di sini. Setiap bulan, sebagian besar gaji saya kirim ke kampung buat obat dan kebutuhan ibu. Suara Bagas terdengar bergetar, meski ia berusaha menutupinya dengan senyum. Arini menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Hatinya terenyuh mendengar ketulusan itu. Bagas, seorang pria sederhana, rela bekerja siang malam demi merawat ibunya di kampung. Tidak ada keluhan, tidak ada rasa malu dengan pekerjaannya yang dianggap rendah oleh sebagian orang. Yang ada hanyalah cinta tulus seorang anak pada ibunya. Arini menundukkan kepala sejenak, menahan perasaan haru yang muncul begitu saja. Ia membayangkan bagaimana rasanya hidup dengan segala keterbatasan, namun tetap teguh berdiri demi orang yang kita sayangi. Dan dari situ, ia semakin menyadari, ketulusan Bagas bukanlah hal biasa, melainkan sebuah kekuatan besar yang membuatnya begitu berharga. Sejak hari itu, Arini tidak bisa berhenti memikirkan Bagas. Ia mulai membandingkan lelaki itu dengan semua pria kaya yang pernah mendekatinya. Betapa kontrasnya perbedaan mereka. Para pengusaha dan pejabat selalu datang dengan mobil mewah, hadiah mahal, dan janji-janji besar yang memukau di awal namun hampa di akhir. Sebaliknya, Bagas datang hanya dengan seragam sederhana, senyum tulus, dan hati yang penuh kasih. Tapi justru di sanalah Arini menemukan nilai yang tak tergantikan. Dalam diam, ia sering mengingat kembali kata-kata Bagas tentang ibunya, tentang rasa syukur, tentang ikhlas. Hati Arini seperti menemukan cermin baru, bahwa selama ini ia terlalu sibuk mengejar kesempurnaan hidup hingga lupa arti kebahagiaan sederhana. Malam-malam panjang, yang biasanya ia habiskan sendirian di balkon rumahnya, kini dipenuhi bayangan wajah Bagas. Ia sering teringat senyum hangatnya, nada suaranya yang menenangkan, dan tatapan mata yang penuh kejujuran. Kenapa aku semakin sering memikirkan dia? Tanya Arini pada dirinya sendiri. Tapi di dalam hati kecilnya, ia tahu jawabannya. Karena di tengah dunia yang penuh kepalsuan, Bagas adalah satu-satunya orang yang benar-benar jujur. Seiring berjalannya waktu, Arini mulai merasa resah dengan hatinya sendiri. Setiap kali melangkah keluar dari mobil menuju lobi kantor, jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Senyum Bagas yang sederhana tiba-tiba menjadi sesuatu yang ia nantikan sepanjang pagi. Bahkan di tengah rapat-rapat besar yang dipenuhi pembahasan bisnis miliaran rupiah, pikirannya kerap melayang kembali pada sosok satpam yang selalu berdiri tegak dengan seragamnya. Apa aku gila? Bagaimana mungkin aku, seorang CEO, bisa memikirkan seorang satpam? Gumamnya pelan saat sendirian di ruang kerjanya. Tapi sekuat apapun ia mencoba menyangkal, perasaan itu semakin tumbuh. Malam hari, ketika ia kembali ke rumah besar yang sepi, bayangan Bagas sering muncul begitu saja. Senyum hangatnya, ketegaran matanya, bahkan cara ia berbicara dengan penuh kesederhanaan, semuanya menempel erat di hati Arini. Ia mencoba menenangkan diri dengan berkata bahwa ini hanya rasa kagum, hanya empati pada perjuangan hidup Bagas. Namun jauh di lubuk hatinya, Arini tahu ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak bisa ia bendung, meski logikanya terus melarang.
Kegelisahan itu membuat Arini tanpa sadar mencari alasan agar bisa lebih sering bertemu dengan Bagas. Ia sengaja turun lebih pagi, berharap lobi masih sepi agar bisa berbincang beberapa menit tanpa gangguan. Kadang, ia pura-pura melupakan sesuatu di mobil, lalu kembali turun hanya untuk melewati Bagas sekali lagi. Bahkan ia pernah sengaja berjalan lebih lambat, mengulur waktu, seolah ada yang ia tunggu. Bagas, dengan ketulusan yang khas, tidak pernah curiga. Ia tetap bersikap profesional, menunduk hormat, dan menyapa ramah. Namun Arini mulai menyadari hal-hal kecil. Bagaimana mata Bagas kadang berbinar lebih hangat ketika menyapanya, atau bagaimana ia sedikit lebih tegap saat Arini lewat. Semua itu menimbulkan tanda tanya dalam hati Arini. Apakah dia juga merasakan hal yang sama? Batinnya penuh harap. Suatu kali, ketika hujan turun deras di sore hari, Arini sengaja menunda pulang dan duduk di lobi. Ia melihat Bagas berlari keluar untuk membantu seorang karyawan yang kehujanan, lalu kembali dengan seragam basah kuyup. Tanpa pikir panjang, Arini berdiri dan menyodorkan sapu tangan sutra miliknya. "Mas, pakai ini dulu," katanya. Bagas tertegun, lalu tersenyum malu. "Terima kasih, Bu. Nggak usah repot-repot." Namun Arini hanya tersenyum samar. Di detik itu, hatinya semakin yakin bahwa ia tak lagi bisa menganggap perasaan ini biasa. Meski hatinya terus tertarik pada Bagas, Arini tak bisa mengabaikan kenyataan yang membentang di depan mata. Jurang sosial yang begitu lebar. Ia seorang CEO kaya raya, pemilik perusahaan besar dengan ratusan karyawan. Sementara Bagas hanyalah seorang satpam dengan gaji pas-pasan yang bahkan harus menahan lapar demi bisa mengirim uang ke kampung. Malam-malam, Arini sering dipenuhi pertarungan batin. Di satu sisi, ia merasa menemukan ketulusan dan kejujuran yang tak pernah ia dapatkan dari pria-pria kaya yang pernah mendekatinya. Namun di sisi lain, ia takut pada pandangan orang. Apa kata dunia jika mereka tahu seorang CEO jatuh cinta pada satpamnya? Pikir Arini dengan hati yang semakin bimbang. Ia tahu betul, di dunia bisnis yang penuh gengsi, kisah cinta seperti ini bisa menjadi bahan gosip, bahkan skandal. Namun anehnya, semakin ia mencoba menakut-nakuti dirinya dengan segala konsekuensi, semakin kuat pula perasaan itu bertumbuh. Seperti api yang ditiup angin, bukannya padam, justru semakin menyala. Arini mulai menyadari bahwa cinta tak pernah peduli pada status sosial atau harta. Cinta hanya peduli pada hati, dan hatinya kini sudah terikat erat pada sosok Bagas. Suatu malam, setelah hari kerja yang melelahkan, Arini sengaja duduk di lobi sebelum pulang. Hanya ada beberapa orang yang masih lewat, sementara Bagas tetap berdiri tegak di posnya. Arini menatapnya sejenak, lalu memberanikan diri berkata, "Mas Bagas, pernah nggak merasa kesepian?" Pertanyaan itu membuat Bagas terdiam. Ia menoleh, menatap Arini dengan mata penuh keheranan. "Maksud ibu?" tanyanya hati-hati. Arini tersenyum kecut. "Saya punya segalanya, Mas. Harta, jabatan, rumah mewah. Tapi entah kenapa, setiap malam saya merasa kosong." Suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca. Bagas menunduk sejenak, lalu berkata dengan lembut, "Kesepian itu manusiawi, Bu. Bahkan orang paling kaya pun bisa merasa sendiri. Bedanya, ada yang berani mengakuinya, ada juga yang pura-pura kuat." Kata-kata itu menusuk hati Arini. Ia merasa seperti telanjang di hadapan Bagas, seorang pria sederhana yang bisa membaca luka di balik senyum seorang CEO. Malam itu, mereka berbicara lebih lama dari biasanya. Tidak ada bahasa formal, tidak ada sekat antara bos dan bawahan. Hanya dua manusia yang saling berbagi tentang rasa sepi dan luka yang mereka simpan dalam hati. Perbincangan malam itu membuka mata Arini semakin lebar. Bagas bukan hanya sekadar pria sederhana, ia juga memiliki kebijaksanaan yang dalam. Saat Arini bercerita tentang kehilangan suaminya, tentang betapa sulitnya membesarkan diri setelah ditinggal sendirian, Bagas mendengarkan dengan penuh perhatian. Tidak ada interupsi, tidak ada komentar yang meremehkan,
Hanya tatapan hangat dan telinga yang mau mendengar. Bu, saya bukan siapa-siapa, tapi menurut saya, Tuhan nggak pernah memberi cobaan di luar batas kita. Kalau ibu bisa sampai sejauh ini, artinya ibu wanita yang kuat. Ucap Bagas dengan suara mantap. Kalimat itu membuat Arini tak kuasa menahan air mata. Ia terisak pelan, lalu buru-buru menghapusnya agar tak terlihat. Namun Bagas melihatnya, dan untuk pertama kalinya, ia mengulurkan tangan, menyodorkan selembar tisu dari saku seragamnya. Sentuhan kecil itu begitu berarti bagi Arini. Dalam hatinya, ia merasa benar-benar dilihat, benar-benar dimengerti, bukan karena status atau kekayaannya, melainkan karena dirinya sebagai manusia. Malam itu, Arini pulang dengan hati yang bergetar hebat. Ia tahu, semakin hari ia semakin tenggelam dalam perasaan yang tak lagi bisa ia tolak. Hari-hari berikutnya, perhatian Arini terhadap Bagas semakin dalam. Ia tidak hanya melihat Bagas sebagai seorang satpam yang berdiri di depan lobi, tetapi juga sebagai sosok pelindung yang tulus. Setiap kali ia masuk kantor, pandangannya selalu mencari-cari sosok tinggi tegap dengan seragam biru tua itu. Ada rasa tenang setiap kali ia melihat Bagas tersenyum sambil menundukkan kepala hormat. Suatu sore, ketika Arini hendak meninggalkan kantor, ada seorang tamu yang bersikap kasar kepada resepsionis. Bagas segera melangkah maju, menegur dengan suara tegas namun tetap sopan. Mohon tenang, Pak. Kalau ada masalah, bisa bicara baik-baik. Arini yang melihat dari kejauhan merasakan sesuatu bergejolak di dadanya. Ketegasan Bagas bukanlah ketegasan yang arogan, melainkan ketegasan yang menenangkan. Seolah-olah di balik seragam satpam itu, ada jiwa seorang lelaki yang siap melindungi siapa saja tanpa pamrih. Malam itu, ketika ia sampai di rumah, Arini berdiri lama di depan cermin. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia jatuh cinta pada sosok yang selama ini ia anggap jauh dari dunianya? Dan semakin lama ia berpikir, semakin jelas jawabannya. Iya. Sejak saat itu, Arini mulai melakukan hal-hal kecil yang selama ini tidak pernah ia lakukan kepada bawahannya. Suatu pagi yang cerah, ia turun dari mobil sambil membawa 2 gelas kopi hangat. Dengan langkah ragu namun mantap, ia menghampiri Bagas. Mas, saya bawakan kopi. Pagi-pagi dingin begini, enaknya minum hangat, ucapnya pelan. Bagas terkejut, bahkan hampir salah langkah saat menerimanya. Loh, Bu, ngapain repot-repot? Saya sudah biasa kok tanpa kopi, katanya gugup. Arini hanya tersenyum. Nggak ada salahnya berbagi, kan? Sejak hari itu, perhatian-perhatian kecil mulai ia berikan. Kadang sebotol air mineral dingin saat siang terik, kadang sepotong roti yang ia selipkan sebelum naik ke lantai atas. Semua itu mungkin tampak sederhana, tapi bagi Arini, itu adalah cara hatinya berbicara. Dan ia melihat bagaimana mata Bagas selalu memancarkan kehangatan yang berbeda setiap kali menerima pemberian itu. Perhatian kecil yang ia berikan seakan menjadi jembatan tipis yang menghubungkan dua hati yang berasal dari dunia berbeda. Malam-malam panjang, Arini kini dipenuhi kegelisahan yang berbeda. Ia sering duduk di balkon rumah besarnya, menatap langit malam sambil memikirkan Bagas. Apa yang aku rasakan ini benar-benar cinta? Atau hanya rasa iba? Tanyanya dalam hati. Untuk mencari jawaban, ia mulai mengamati setiap interaksi mereka lebih dalam. Ketika Bagas tertawa kecil saat bercanda dengan satpam lain, entah kenapa dadanya terasa sesak. Ketika melihat Bagas lelah namun tetap berdiri tegak di posnya, ia merasa ingin menghampiri dan berkata, "Istirahatlah, Mas. Jangan terlalu memaksa dirimu." Semua itu membuatnya sadar bahwa perasaannya jauh melampaui rasa iba. Ia mulai cemburu, mulai khawatir, mulai merindukan kehadiran Bagas setiap kali tak bertemu. Pada suatu malam yang sunyi, ia menuliskan perasaannya di buku catatan kecil. Aku jatuh cinta pada seorang satpam. Bukan karena seragamnya, bukan karena wajahnya, tapi karena hatinya yang tulus. Dan anehnya, aku tidak merasa malu mengakuinya, meski hanya pada diriku sendiri.
Catatan itu menjadi saksi bisu bahwa cinta sejati bisa tumbuh di tempat yang paling tak terduga. Kesempatan pertama untuk bertemu di luar kantor datang tanpa diduga. Suatu hari, Bagas harus mengambil lembur malam, dan saat jam kantor selesai, Arini mendapati mobil pribadinya sedang bermasalah. Sopirnya panik, sementara montir yang dipanggil belum juga datang. Bagas yang melihat kondisi itu dengan cepat menawarkan bantuan. Kalau ibu tidak keberatan, saya bisa menemani menunggu di sini. Biar lebih aman, Arini terdiam sejenak, lalu mengangguk. Mereka akhirnya duduk bersama di kursi depan lobi yang hampir kosong. Malam itu berbeda. Tidak ada sekat antara bos dan bawahan. Mereka berbincang lebih lama daripada biasanya, tentang masa lalu, tentang mimpi, bahkan tentang ketakutan masing-masing. Arini bercerita bagaimana ia sering merasa rapuh di balik semua kemewahan, sementara Bagas mengaku bahwa kadang ia merasa dirinya terlalu kecil di kota besar ini. Percakapan itu terasa begitu jujur, begitu nyata, hingga waktu seakan berhenti. Saat mobil akhirnya bisa digunakan kembali, Arini merasa berat hati untuk berpisah. Ia tahu, malam itu adalah titik awal sesuatu yang lebih besar. Sebuah kedekatan yang tidak lagi bisa disebut sekadar obrolan ringan di lobi kantor. Sejak pertemuan itu, hati Arini semakin mantap bahwa ia benar-benar jatuh cinta pada Bagas. Ia tidak lagi bisa menipu dirinya sendiri. Setiap perhatian kecil dari Bagas, setiap kata sederhana yang terucap, selalu terasa begitu berharga. Namun bersamaan dengan keyakinan itu, rasa takut juga semakin menghantui. Bagaimana jika karyawan lain tahu? Bagaimana jika media menangkap kabar ini dan menjadikannya gosip murahan? Dan yang paling menakutkan, bagaimana jika Bagas sendiri menolak perasaan ini karena merasa tak pantas? Semua ketakutan itu berkecamuk di kepala Arini. Namun di balik semua kekhawatiran, ada keyakinan kuat yang terus berbisik dalam hatinya. Bahwa cinta sejati tak pernah salah, meski dunia mungkin menganggapnya aneh. Aku hanya ingin bahagia, meski mungkin caranya tidak sesuai dengan harapan orang lain, ucap Arini pelan di hadapan cermin suatu malam. Dan di saat itu, ia berjanji pada dirinya sendiri. Cepat atau lambat, ia harus berani mengungkapkan perasaan ini, apapun risikonya. Hari-hari Arini kini dipenuhi dengan rasa yang tak pernah ia alami sebelumnya. Di sela rapat dengan investor asing, pikirannya sering melayang ke lobi gedung, membayangkan Bagas yang berdiri tegak menjaga pintu masuk. Saat makan malam bersama kolega bisnis, hatinya diam-diam merindukan tawa sederhana yang sering Bagas lontarkan ketika bercerita tentang masa kecilnya. Bahkan di kamar tidurnya yang luas dan mewah, Arini sering terbangun di tengah malam karena mimpi tentang Bagas. Apa aku terlalu jauh masuk dalam perasaan ini? Tanyanya pada dirinya sendiri. Rindu itu manis, tapi juga menyiksa. Ia tak bisa terang-terangan menunjukkannya, tak bisa seenaknya menghubungi Bagas kapan saja, karena mereka masih terikat status yang tak seimbang. Rasa itu akhirnya tumbuh menjadi kegelisahan. Semakin Arini mencoba menahannya, semakin kuat ia merindukan kehadiran Bagas. Di meja kerjanya, ia sering menatap layar kosong lebih lama dari biasanya, sementara hatinya sibuk menimbang. Haruskah ia terus memendam perasaan ini, ataukah sudah saatnya ia melangkah maju? Tidak hanya Arini yang merasakan perubahan. Bagas pun mulai menyadari bahwa hubungannya dengan sang CEO tidak lagi sekadar interaksi formal. Ia mulai merasakan tatapan Arini yang lebih lembut, perhatian-perhatian kecil yang tak biasa, dan cara Arini selalu mencari waktu untuk berbicara dengannya meski sebentar. Bagas, dengan kerendahan hatinya, mencoba menolak pikiran itu. Mana mungkin, seorang ibu Arini jatuh hati pada orang seperti saya, batinnya. Namun setiap kali Arini memberinya secangkir kopi, atau sekadar bertanya apakah ia sudah makan siang, Bagas merasa dadanya hangat dengan cara yang berbeda. Malam-malam, Bagas di kamar kontrakannya yang sempit pun kini tak lagi sama. Ia sering termenung, membayangkan senyum Arini, lalu buru-buru menggelengkan kepala. Jangan mimpi, Gas. Kamu siapa? Dia siapa?
Namun sekeras apapun ia mencoba mengusir bayangan itu, perasaan itu tetap hadir. Ia tahu, entah suka atau tidak, hatinya mulai terikat pada wanita yang selama ini hanya bisa ia hormati dari jauh. Lambat laun, obrolan kecil pun mengalir. Arini mulai bercerita tentang masa lalunya, bagaimana ia terbiasa hidup berdampingan dengan ambisi suaminya yang dulu seorang pebisnis sukses. Aku terbiasa hidup dalam bayangan pekerjaan. Rumah ini ramai oleh tamu, kontrak, pembicaraan bisnis. Tapi saat malam tiba, aku sering merasa sendiri, meski dia ada di sampingku, katanya sambil menghela napas panjang. Bagas mendengarkan dengan seksama, tidak memotong, tidak memberi komentar berlebihan. Hanya sekali-kali ia mengangguk, memberi tanda bahwa ia benar-benar hadir di sana, bukan sekadar mendengarkan dengan telinga, melainkan juga dengan hati. Cerita itu mengalir begitu jujur hingga Arini merasa ringan. Ia tak pernah sejujur itu kepada orang lain, apalagi kepada seorang bawahan. Namun entah mengapa, bersama lelaki sederhana itu, ia merasa tidak perlu berpura-pura. Di balik kesahajaannya, ada ketulusan yang membuatnya berani membuka diri. Obrolan sore itu kemudian bergeser ke hal-hal yang lebih pribadi. Arini menceritakan bagaimana ia berjuang setelah ditinggalkan, tentang malam-malam panjang ketika tangisnya hanya ditemani kesunyian. Kadang aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Semua ruang begitu luas, tapi dingin. Tak ada suara yang bisa membuatku merasa pulang, katanya dengan mata berkaca-kaca. Bagas menunduk, merasakan getaran emosi yang begitu dalam. Dalam dirinya, tumbuh rasa hormat sekaligus iba. Ia ingin mengatakan bahwa ia selalu siap menemani, tetapi kata-kata itu terasa terlalu berani. Hanya melalui sorot matanya, ia mencoba menyampaikan bahwa Arini tidak benar-benar sendiri. Ia ada di sana, meski dalam bayangan, meski dalam posisi yang seringkali tak dianggap penting. Arini menangkap tatapan itu. Hatinya bergetar, seolah ada jawaban dari kesepiannya yang selama ini ia cari. Saat senja berganti malam, suasana menjadi semakin syahdu. Lampu-lampu halaman menyala, menerangi jalan setapak yang dipenuhi bunga Kamboja. Mereka berdua masih duduk di teras, tanpa sadar waktu telah berlalu begitu cepat. Arini menatap langit malam yang mulai bertabur bintang. Aneh ya, kadang aku merasa lebih jujur pada langit daripada pada manusia, ucapnya lirih. Bagas menoleh, lalu tersenyum kecil. Mungkin karena langit tak pernah menghakimi Bu. Dia hanya mendengarkan apapun yang kita ucapkan. Jawabnya singkat. Kalimat sederhana itu menusuk ke dalam hati Arini. Ada sesuatu yang berbeda dari lelaki ini, bukan rayuan, bukan basa-basi, melainkan ketulusan yang jarang ia temui. Malam itu, di antara dinginnya udara dan aroma bunga malam, tumbuh sebuah ikatan tak kasat mata. Keduanya masih diam, tetapi hati mereka mulai berbicara, menyatukan rasa dalam keheningan yang sulit dijelaskan. Malam itu, suasana terasa berbeda. Hening yang biasanya menenangkan kini justru menekan perasaan mereka berdua. Di ruang tamu yang hanya diterangi lampu redup, Arini duduk dengan tubuh sedikit menunduk, tangannya memainkan ujung selendang yang sejak tadi tak lepas dari genggamannya. Bagas yang kini sering menjadi teman bicaranya, duduk berseberangan sambil menatapnya penuh rasa iba. Tidak ada kata yang terucap selama beberapa menit, hanya suara detak jam dinding yang seolah semakin keras terdengar. Hati Arini bergemuruh. Ia ingin mengatakan sesuatu yang selama ini dipendam, tetapi lidahnya keluh. Sementara Bagas juga merasakan hal yang sama. Ada kegelisahan, ada harapan, sekaligus ada ketakutan jika kata-kata itu justru menghancurkan kehangatan yang sudah terbentuk. Akhirnya, Arini memberanikan diri membuka suara. Suaranya bergetar, lirih namun cukup jelas terdengar. Aku kadang merasa terlalu sendiri, meski rumah ini besar, meski hartaku banyak, ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Bagas menunduk, mencoba menyembunyikan rasa yang tiba-tiba menyeruak dalam dadanya. Ia tahu,
Kalimat itu bukan sekadar keluhan, melainkan sebuah isyarat yang penuh makna. Namun, ia juga paham betul posisi dirinya. Seorang lelaki sederhana dengan seragam kerja yang tiap hari basah oleh keringat, berhadapan dengan seorang wanita yang terbiasa hidup dalam kemewahan. Perbedaan itu bagai jurang dalam, tetapi mengapa hatinya tak bisa berhenti berdegup lebih cepat setiap kali berada di dekatnya? Ia menghela napas panjang, mencoba menjaga agar tidak salah bicara. Arini melanjutkan, kali ini lebih berani menatap matanya. Aku hanya ingin ada yang benar-benar mengerti, bukan sekadar memandang dari luar. Aku lelah dengan tatapan orang yang hanya melihat siapa aku, bukan apa yang aku rasakan. Air matanya menetes perlahan, membasahi pipinya yang pucat. Bagas spontan ingin mendekat, ingin menyeka air mata itu. Namun ia menahan diri. Baginya, sikap itu terlalu berani. Ia hanya mampu berkata pelan, "Saya selalu berusaha ada di dekat ibu, meski mungkin saya bukan orang yang tepat." Kalimat sederhana itu membuat Arini terdiam. Ada kehangatan yang merambat ke hatinya, seakan kata-kata itu lebih berarti dari ribuan janji manis yang sering ia dengar dari orang-orang yang hanya mendekat demi kepentingan. Hening kembali menyelimuti ruangan. Namun kali ini, bukan hening yang canggung, melainkan hening yang syarat makna. Keduanya larut dalam pikiran masing-masing, tetapi dalam hati mereka ada satu kesamaan, rasa yang tidak bisa mereka abaikan lagi. Arini memejamkan mata, mencoba menenangkan gejolak dalam dirinya, sementara Bagas menggenggam kedua tangannya erat-erat di atas lutut, seakan menahan sebuah perasaan yang tak bisa lagi ia bendung. Waktu seolah berjalan sangat lambat. Setiap detik seperti menguji keberanian mereka untuk melangkah lebih jauh, atau tetap bertahan dalam batasan yang rapuh. Dalam keheningan itu, terdengar desah napas yang berat, menandakan ada sesuatu yang siap terucap tetapi terus tertahan. Akhirnya, dengan suara hampir berbisik, Bagas berkata, "Kalau saja keadaan berbeda, mungkin saya berani mengungkapkan apa yang sebenarnya saya simpan selama ini." Arini menoleh, menatapnya lekat-lekat. Ada kejujuran yang terpancar dari sorot mata lelaki sederhana itu. Hatinya bergetar, seakan dinding yang selama ini ia bangun runtuh dalam sekejap. Ia tahu, kata-kata itu adalah jawaban dari semua kegelisahannya. Bibirnya bergetar, ingin merespons, tetapi ia takut jika ucapannya akan mengubah segalanya. Malam itu, mereka berdua masih terdiam dalam keheningan, namun hati mereka sudah saling bersuara. Sebuah ikatan yang tak terucap, tetapi begitu nyata, mulai tumbuh di antara mereka. Pelan, tapi pasti. Dan sahabat semua, begitulah kisah yang mengajarkan kita bahwa cinta kadang hadir di tempat yang tak pernah kita sangka. Bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari harta, status, atau kemewahan, melainkan dari hati yang tulus dan sederhana. Jangan pernah menutup hati pada orang-orang yang mungkin terlihat biasa, karena bisa jadi justru di sanalah letak keistimewaan yang selama ini kita cari. Jika kalian menikmati kisah ini, jangan lupa untuk tetap stay di channel ini. Masih banyak cerita lain yang akan membuat hati kita bergetar, tersenyum, bahkan meneteskan air mata bersama. Tekan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan terus ikuti setiap kisah yang akan hadir di sini. Karena setiap cerita adalah cermin kehidupan, dan setiap akhir adalah awal dari pelajaran baru.